Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang mulia yang saya hormati, penuntut umum yang saya hormati, kemudian penasehat hukum saya yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian sidang yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada majelis hakim yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya sebagai terdakwa. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di Duren 346 yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia, saya menyadari sangat menyita perhatian masyarakat hingga kini, dan tentunya hal tersebut juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan membuat narasi, membingkai atau memframing dan menciptakan kondisi yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh saya dituduh bersama-sama atau turut serta melakukan kejahatan. Bahwa dapat saya jelaskan, sesampainya di rumah Duren 346 pada tanggal 8 Juli 2022, saya sudah menyampaikan bahwa CCTV dalam rumah tersebut dapat untuk membuktikan peristiwa yang terjadi. Tetapi Kadif Propam saat itu, Bapak Ferdi Sambo, yang mengatakan kepada saya CCTV dalam rumah dimaksud sudah rusak. Dan kemudian pada tanggal 9 Juli 2022, saya mengambil tindakan inisiatif selaku SPRI Kadif Propam untuk mengamankan CCTV dari AKP Irfan untuk diserahkan ke penyidik Polres Jaksel agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk tanggung jawab saya selaku SPRI, dengan tujuan CCTV tersebut dapat membuktikan Kadif Propam memang benar tidak ada saat peristiwa itu terjadi sebagaimana yang saya ketahui saat itu. Namun tidak ada yang menyangka seorang Kadif Propam ataupun seorang bintang 2 akan berani membuat skenario, melakukan kebohongan ataupun menutupi cerita yang sebenarnya. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 saya diperintahkan oleh Kadif Propam untuk mengambil CCTV di Polres Jaksel yang telah saya serahkan sebelumnya di tanggal 10 Juli 2022, yang perintahnya untuk mengkopi dan melihat isi dari CCTV tersebut. Dan saat itu juga saya masih meyakini apa yang diperintahkan kepada saya merupakan perintah yang benar dengan etikat saya yang baik selaku SPRI, karena perintah tersebut diperintahkan di kantor dan di waktu jam dinas. Serta yang perlu saya tekankan bahwa saat saya menghubungi penyidik Polres Jaksel tidak ada penolakan dari penyidik Polres Jaksel untuk CCTV tidak boleh diambil. Andai saja saat itu sudah dilakukan penyitaan, maka saya pastikan tidak akan mungkin berani mengambil CCTV tersebut, karena benda yang sudah disita maka statusnya menjadi barang bukti. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 dini hari, saya meneruskan dan menjalankan perintah Kadif Propam untuk melihat isi kopian video CCTV bersama AKBP Arif dan Kompol Baikuni. Hal tersebut saya lakukan sesuai perintah dan tidak ada melakukan tindakan lain di luar perintah Kadif Propam. Dan jika memang saya mempunyai niat jahat atau sudah mengetahui dari awal ada skenario, maka tentunya saya akan mengkopi dan melihat sendiri isi kopian video CCTV tersebut tanpa memberitahu kepada yang lain. Dan saat itu juga yang ada dalam pemahaman saya hanya meneruskan dan menjalankan perintah dari Kadif Propam, sehingga apa yang saya lakukan sebagaimana yang sudah saya uraikan sebelumnya, saya menganggap masih merupakan lingkup pekerjaan saya dalam membantu pimpinan selaku SPRI yang bertanggung jawab langsung kepada Kadif Propam. Karena sebelum terjadinya peristiwa di Duren 346, Bapak Ferdi Sambo selaku Kadif Propam tidak pernah memberikan perintah kepada saya yang salah dan melanggar aturan. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan dalam pembelaan saya saat ini bahwa pimpinan Polri yang memiliki SPRI pasti akan melakukan hal yang sama, karena tugas SPRI sehari-hari adalah untuk melayani, membantu, memastikan situasi dan kondisi pimpinannya. Tetapi karena saya adalah SPRI Kadif Propam, sehingga saya dituduh mengetahui cerita yang sebenarnya atau skenario yang telah dibuat, maka saya tegaskan, jangankan saya, siapapun yang hadir saat itu setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia, semua pasti percaya telah terjadi peristiwa tembak menembak.
termasuk pimpinan tertinggi Polri saat itu. Dampak karena saya sebagai Spri Kadif Propam membuat saya diharuskan menerima keputusan untuk dipecat atau di PTDH, dan bahkan saat itu saya dinarasikan atau di framing sebagai orang yang merusak CCTV di dalam rumah Duren 346. Namun dalam fakta persidangan, ahli lapor yang dihadirkan tidak dapat membuktikan siapa yang merusak, bagaimana dirusak, kapan dirusak, dan apa penyebab rusaknya CCTV tersebut. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah saya alami dan hadapi sampai dengan saat ini, saya meyakini sudah menjadi kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di satu sisi saya sangat kecewa karena ternyata loyalitas saya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi yang berdampak sangat besar terhadap anak, istri, keluarga, dan karir saya. Saya sangat terbebani dan malu dengan apa yang saya alami yang ternyata mempengaruhi orang di sekitar saya, terutama anak saya yang harus sampai dilakukan pemeriksaan psikis, dan termasuk juga terhadap istri saya yang harus mengalami ejekan, hinaan, tekanan, dan kesedihan yang harus membuat istri saya melaluinya sendiri. Bahkan ibu saya harus ikut merasakan dan menanggung beban akibat anaknya menjadi terdakwa. Banyak orang hanya menilai dan melihat dari sudut pandang setelah semuanya terungkap, tetapi tidak memahami dan membayangkan bagaimana situasi, keadaan, kondisi tekanan yang saat itu terjadi setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia. Dan bahkan ada yang menganggap saya, senior saya, junior saya yang dituduh terlibat akan mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan pangkat jika peristiwa tersebut tidak terungkap. Maka perlu saya sampaikan secara tegas, hal tersebut dapat terjadi karena banyak yang tidak memahami bagaimana budaya hierarki di kepolisian, khususnya di lingkungan lulusan akademi kepolisian. Karena salah satu doktrin yang diterima selama pendidikan pembentukan yaitu bagaimana hubungan senior dengan junior, di mana selaku junior harus memiliki etika, loyalitas, respek, dan hierarki yang diimplementasikan dalam penghormatan kepada senior dan pimpinan, yang akhirnya terbentuk dan terjaga, yang bahkan tanpa disadari terbawa dan mempengaruhi baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada yang akan mampu dan berani menolak perintah, terutama jika jarak kepangkatan yang jauh antara senior dan junior tersebut. Apalagi saat itu yang memerintahkan adalah Kadif Propam Polri yang berpangkat bintang 2. Jikapun ada yang mampu atau berani menolak perintah senior atau pimpinan, maka penolakan tersebut hanya sebatas dalam bentuk saran. Namun keputusan atas saran tersebut tetap senior atau pimpinan yang memutuskan. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bingung dan tidak percaya saat dikatakan tindakan yang saya lakukan merupakan perbuatan menghalangi proses penyidikan dengan cara merusak DVR di luar TKP. Padahal saya baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya pada tanggal 6 Agustus 2022 saat saya di Patsus, yang dimana saat itu salah satu pimpinan Polri menunjukkan BAP Richard yang intinya Bapak Ferdi Sambo yang menembak almarhum Joshua. Dan setelah saya membaca BAP tersebut, saya sangat kecewa dan bahkan saya meminta untuk dipertemukan dengan Bapak Ferdi Sambo karena saya telah merasa sudah dibohongi dan mempercayai cerita yang disampaikan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 saya menyampaikan kepada salah satu pimpinan Polri tentang apa yang saya tonton dari kopian video CCTV, dan kemudian saat itu juga dibuatkan surat pernyataan dan direkam suara saya membacakan surat pernyataan tersebut, serta saya dijanjikan tidak akan dipidana. Saya ulangin yang mulia, saya dijanjikan tidak akan dipidana karena sudah membantu proses penyidikan. Tetapi faktanya tanggal 9 Agustus 2022 dibuatkan laporan polisi terkait menghalangi penyidikan atau obstruction of justice karena kopian video CC yang dianggap bukti vital yang mengungkap terjadinya peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Padahal sebelum laporan polisi tersebut dibuat sudah ada sebelumnya pengakuan dari Richard di tanggal 5 Agustus 2022, pengakuan dari Ricky di tanggal 7 Agustus 2022, pengakuan dari Bapak Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf di tanggal 8 Agustus 2022, serta pernyataan saya
di tanggal 7 Agustus 2022 terkait apa yang saya lihat dari kopian video CCTV. Dan tidak hanya sampai di situ, pada malam hari di tanggal 7 Agustus 2022 saat saya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim, saya juga telah menyampaikan langsung ke Bapak Dirtipidum Bareskrim Polri yang saat itu dihadiri oleh beberapa senior saya dan pimpinan yang tergabung dalam tim sus, dan saya menjelaskan secara rinci dengan menggambarkan waktu, keadaan, dan situasi sesuai kopian video CCTV yang saya tonton. Sehingga yang menjadi pertanyaan besarnya adalah di mana saya menghendaki untuk menghalangi penyidikan dan letak niat jahat saya. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya telah mendedikasikan diri saya kepada negara dan institusi Polri yang saya cintai dan saya banggakan dengan prestasi-prestasi yang telah saya sumbangsikan dengan mengungkap kejahatan besar, dengan dibuktikan adanya piagam penghargaan yang saya terima dari kementerian, baik itu Kementerian PPA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama. Saya juga perlu sampaikan sikap saya terhadap perkara yang mendakwa saya saat ini, karena menurut pendapat saya perkara tersebut dipaksakan oleh penyidik. Oleh sebab itu penasehat hukum saya pernah meminta agar penyidik dihadirkan dalam persidangan. Namun demikian, saya juga tidak akan menyalahkan kepada jaksa penuntut umum atas dakwaan dan tuntutan kepada saya yang sudah menjadi tugas serta perintah yang harus dijalankan jaksa penuntut umum. Tetapi yang sangat disayangkan bahwa kronologis atau cerita dalam perkara tersebut tidak disampaikan secara lengkap atau utuh oleh penyidik, dan bahkan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang telah terungkap selama persidangan. Selama saya menjadi anggota Polri, yang saya pahami dan saya pedomani adalah menciptakan suatu pidana terhadap seseorang atau kelompok dan memaksakan fakta atau bukti demi kepentingan pribadi atau orang lain merupakan bentuk dari kezaliman. Dan dalam agama saya juga telah disampaikan dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 42, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mohon izin yang mulia saya bacakan dalam bentuk Latin. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin majelis hakim sudah menilai secara objektif dari keseluruhan proses persidangan, dan menurut pandangan saya majelis hakim yang terhormat merupakan orang-orang yang terpilih untuk merefleksikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya keadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya kepada majelis hakim yang terhormat agar dapat berlaku bijaksana dalam menilai pembelaan saya sebagai terdakwa, yang kiranya tidak memutuskan saya bersalah jika saya tidak terbukti bersalah. Namun jika majelis hakim berpendapat lain dan memutuskan saya terbukti bersalah karena tindakan saya yang tidak mampu atau tidak berani menolak perintah yang saya laksanakan dari pimpinan saya saat itu, maka insya Allah saya ikhlas menerima hukuman yang dijatuhkan kepada saya. Saya memahami bahwa kehidupan di dunia terkadang akan terlihat tidak adil, tetapi saat di akhirat nanti segala ketidakadilan akan terungkap dan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas putusan yang majelis hakim akan ambil nanti di akhir persidangan. Sebelum saya akhiri pembelaan saya, izinkan saya untuk membacakan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 8 sebagai pengingat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan di sidang pengadilan yang terhormat ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Jumat 3 Februari 2023. Hormat saya, Cuk Putranto, SIK. Terima kasih yang mulia.